Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara silaturahmi keluarga besar Bani Haji Mansur. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Haji Mansur, yang kami hormati keluarga besar Bapak Haji Rahman, yang kami hormati keluarga besar Bapak Haji Fatoni, yang kami hormati keluarga besar Bapak Haji Burhan, yang kami hormati keluarga besar Bapak Haji Jandi, serta yang tercinta keluarga besar Haji Masyuri yang pada hari ini berkesempatan menjadi tuan rumah dalam acara silaturahmi keluarga besar Bani Haji Mansur. Sebelum memasuki rangkaian acara, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun dulu ya. Mohon dibantu catatnya ya, Pak Demunya. Jalan-jalan ke Pemalang, jangan lupa mampir ke Bandar Bolang. Ayo kumpul di kediaman Haji Masyuri untuk mempererat tali silaturahmi. Baik, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Sifatan Ahmadi. Ananda Sifat ini merupakan putra kedua dari Om Nur Mustika Alam bin Haji Masyuri. Langsung saja kepada Ananda Sifat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihillah. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu
الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Marilah dalam pagi yang cerah ini kita mengucapkan syukur alhamdulillah masih diberi kesempatan iman Islam sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara silaturahmi keluarga besar Haji Mansur. Saya merasa terharu sekali bisa ketemu saudara-saudara semua yang digagas untuk merintis acara ini tahunan. Dan sebelumnya kami atas nama tuan rumah mengucapkan hadirannya yang selama ini acaranya di selatan kita dibawa di Pemalang, dan rumah kami ada di Jalan Sindoro, Pak. Dari kakak-kakak saudara itu dari kecil sampai besar dibesarkan di Jalan Sindoro atau biasa orang yang punya Kampung Barat. Nah, itu mungkin rumah historinya di sana, dan kurang lebih dari sini 2 km. Itu yang pertama. Dan untuk pagi yang cerah ini saya minta sebelum acara tahlil minta keikhlasannya, doanya kepada saudara kita yang telah menuruni kita. Jadi pulang ke Tina dulu kan lalu. Faizal Agus Widodo setelah meninggalkan kita semua. Mungkin pada foto 2023 masih ada kita lihat, dan marilah kita baca kitab bila Al-Fatihah.
Allahumma warahmu warahmu. Terima kasih atas doa-doanya. Semoga tersampaikan kepada almarhum yang telah kita. Baik, acara kita lanjutkan. Jadi kembali roadshow yang kita gagas dulu, saudara-saudara kita, idenya ternyata dari tahun 2023 sampai 2026 udah perjalanan kita udah sampai tahun keempat. Tahun keempat itu kalau nggak salah di 14 Oktober 2023, dilanjutkan 2024, 2025. Sengaja kami masang foto-foto ini untuk mengingatkan kita perjalanan kita, silaturahmi kita. Insya Allah semoga langgeng selamanya. Saya merasa senang sekali punya saudara-saudara yang seperti jenengan-jenengan semua. Kenapa? Karena sudah berulang-ulang lagi dengan hikmah silaturahmi. Saya baru aja minggu lalu mungkin copy paste dari penceramah. Jadi yang namanya silaturahmi itu pengorbanannya luar biasa. Kenapa? Yang pertama, pengorbanan waktu. Yang kedua, pengorbanan biaya. Yang ketiga, pengorbanan untuk meninggalkan acara-acara yang lain, bisa berjumpa dengan saudara-saudaranya. Itu sudah luar biasa buat kami di sini. Merasa senang sekali karena bisa bertemu dengan saudara-saudara yang tidak harus door to door. Jadi dalam satu kesempatan, semoga nanti acara ini bisa terus sampai ke anak cucu kita dan saling mengenal. Mungkin orang tua kita yang telah mendahului kita bisa senang di alam kuburnya melihat rukun semua saudara kita, saudara persaudaraan untuk persilaturahmian ini yang terjalin erat. Mungkin itu saja, dan saya akan lanjutkan untuk kirim-kirim doa kepada yang telah mendahului kita. Mungkin nanti kalau yang tidak disebutkan ada yang terlewat, silakan ditambah. Yang pertama kita kirim luar untuk Mbah Blentung bin Fulan istri Mbah Blentung binti Fulan. Yang kedua Mbah Samiun bin Fulan istri Mbah Samiun. Yang ketiga Mbah Haji Maksun Karsum bin Fulan, Mbah Thayyibah binti Fulan, Mbah Haji Maksun bin Samiun, Mbah Haji Murah bin Mas'un, dan Suzairi bin Haji Maskur. Terus dari keluarga Haji Maskur, yang pertama Haji Maskur bin Haji Mangsur, yang kedua Haji Majidah bin Haji Sitra Wijaya, dan yang ketiga Imam Zarkasi bin Haji Maskur, yang keempat Haji Rodiah bin Haji Maskur, yang kelima Mega Asri bin Haji Maskur, Haji Sohali bin Haji Maskur, Haji Cakto bin Haji Asa, Uci bin Haji Sohali, Mbah Serta Wijaya bin Dara, Mbah Murni Salamah bin Abdul Karim bin Soriji. Keluarga dari Warahman, Ruayah bin Nanti Haji Mansur, Rahman bin Saryu, Saryu bin Tunut, Tajin bin Kalian, Suki bin Tarbur, Wasrohim bin Rada, Haji Rustono bin Rahman, Duhro bin Rasman, Mahmuroji bin Duhro, Mabruro binti Haji Abdul Hadi, Siti Fatimah binti Wahidin, Haji Sofia binti Haji Abdul Qadir, Rahmi binti Rahman, Sobari bin Fulan, Emi binti Rahman, Umasi binti Rahman. Yang selanjutnya keluarga dari Haji Fatoni, keluarga Haji Abdul Razak bin Haji Ali, Haji Fatimah bin Haji Hawa, Haji Fatoni bin Haji Mansur, Haji Fatihah bin Haji Abdul Razak, Bapak Masur bin Haji Subhan, Bapak Asmu'i bin Haji Hasim, Dr. Andes Samsudin bin Haji Fatoni, Sifa Kamila binti Asmu'i, Agus Musti bin Mas'ud.
dan keluarga dari Masuri, Haji Masuri bin Haji Mansur, Haji Fatonah binti Haji Busairi, Haji Busairi binti Haji Rifai, Haji Masfiyah binti Haji Abdul Hanan, Nur Alamsyah bin Haji Masruri, Supriyatna bin Haji Ezinuddin. Keluarga Haji Burhan, Haji Solihin Burhan bin Haji Mansur, Siti Maulana binti Haji Solihin. Keluarga dari Haji Muhammad Januti, Bapak Wirya Kalam bin Singatala, Ibu Sayyid binti Wirakarta, Mbah Singatalam bin Fulan, Mbah Wirakarta bin Fulan, Bapak Haji Muhammad Januti bin Wirya Kalam bin Haji, Ibu Haji Sunati binti Haji Mansur, Haji Pamukti bin Broto Waluyo, Muhammad Aditya Agung Ibnu Junaidi, Faizal Agus Widodo bin Haji Junaidi. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi wasi'a samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Fa in tubdu ma fi anfusikum fa yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min
rasulih wa qalu sami'na wa ata'na rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, la ma kasabat wa la ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, rabbana wa la tahmil alaina isran ma hamaltahu 'alal ladzina min qablina, rabbana wa la tahmil alaina isran ma hamalna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna warhamna warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna bima syi'ta kaifa syi'ta innaka la maghfirun rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Innama yuridu Allahu liyuthibakum rijsa ahlal bait wa yuhyikum tadhkira. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salati ala sayyidil makhluqatika nuril huda sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sayyidina Muhammad adada ma'lumatika wa adada kalimatika wa lam tadhkar badakirun wa falam tikrikal qafirun. Allahumma shalli ala salati ala sayyidil makhluqatika sabdituha sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma'lumatika wa adada kalimatika wa lam tadhkar badakirun wa falam tikrikal qafirun. Allahumma shalli ala salati ala sayyidil makhluqatika badri ya sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma'lumatika wa adada kalimatika wa lam tadhkar badakirun wa falam tikrikal qafirun. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal ma'azil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Amma halalna wa mastajana wa ma astaghfarna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiyat wa wasilatan wa rahmatan ya habibina wa syafiina wa qurratu a'yunina sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La jami'i wahnihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i was sholihin was sahabati tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifina wal muhaddithin wa jami'il mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan ila sayyidina ilari summa ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi wa maharibiha barriha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa jadatina wa khususan ila man istama'na hauna bisababihi wa li'atihi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmatan wal maghfirata 'ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arnal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bacaan tahlil telah selesai. Insyaallah nyampe semua kepada yang telah mendahului kita semua. Dan saya sekali lagi mengucapkan beribu maaf apabila dalam penyambutan sebagai tuan rumah kurang berkenan dan kurang dirasa kurang sopan atau karena selama ini bertempat di rumah karena rumah kami kecil, jadi kami menyempatkan tempat di rumah makan ini. Insya Allah next time kalau bisa ada rezeki mungkin kita bawa ke tempat wisata deh, mungkin kita menyanyi. Semoga acara kita bisa tambah rukun, bisa sama dalam satu kebersamaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para sesepuh keluarga Bani Haji Mansur, yang kami hormati semua yang hadir keluarga Bani Haji Mansur yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pertemuan keluarga pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya hanya akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar Bapak Haji Masruri yang telah terselenggaranya acara pertemuan di pagi hari ini. Saya mewakili keluarga dari Haji Maskur karena adik saya berhalangan. Alhamdulillah, ini sudah pertemuan yang keempat seperti tadi yang disampaikan oleh Dek Tika. Yang pertama di Bantar Bolang, tepatnya tahun 2023 di keluarga Bapak Haji Janudi.
tahun 2024 di Tanah Baya di keluarga Bapak Haji Fatoni, dan 2025 bertempat di tempat saya di keluarga Bapak Haji Maskur di Bandar Bolang. Dan alhamdulillah hari ini yang keempat pelaksanaan pertemuan keluarga yang keempat bertempat di Bapak Haji Masruri yang terselenggara di Rumah Makan Ayam Gebuk. Terima kasih, alhamdulillah sudah 4 tahun. Dan yang kedua, kami mohon maaf, mungkin ini dari keluarga Haji Maskur yang paling banyak karena dekat dan memang jumlahnya banyak sekali keluarga Haji Maskur. Mungkin kemarin saya WA Cik Inung ya, sudah ngelis 25 tambah 3 Cik ya, karena ini acaranya liburan banyak yang pulang jadi saya tambah 3. Tapi nyatanya ini belum pada nongol, keluarga Bu Ansor, anak pada sibuk, jadi ya mohon maaf ya kalau belum hadir. Memang Haji Maskur itu kan putranya 8 ya, saya anak nomor 7. Dari 6 kakak adik saya itu lahir ponakan saya 27. Kalau tambah anak saya berarti 29, anak saya 2. Berarti banyak sekali. Lah dari sebagian 29 ponakan itu yang sudah menikah sudah punya anak 40. Jadi cucu saya itu jumlahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya mewakili dari keluarga Haji Rahmat, dan saya di sini berdiri mewakili dari putra dari Pak Rustono. Saya berlaku menantu. Nama saya Misbah Nur, suami dari Siti Amalia, putri ketiga dari Bapak Rustono. Nah, kami mewakili dari keluarga Haji Rahman, ada dari keluarga Bude Emi, ada Mas Hendrik, Bude Wiwi, Tuti, siapa lagi? Ya, ada di belakang semua, dan dari monggo Mbak, biar tahu semua mungkin harus berdiri, jadi tahu. Monggo istri saya berserta anaknya. Monggo, mari istrinya Pak Mas Rahman. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bude kan, kalau takdir paksa saya, kita tahu nama tapi tidak tahu muka. Itu yang lebih bahaya seperti itu. Tapi lebih baik tahu muka meskipun nggak tahu nama. Oh, saudara saya, meskipun mukanya tahu tapi namanya sama. Tapi saudara saya pasti tidak mungkin. Tapi kalau tahu nama nggak tahu muka, itu siapa miskus orangnya kayak apa? Hanya kita pasti nggak bakal menang. Monggo dari keluarga Haji Rahman mungkin bisa maju ke depan semua. Biar tambah kenal yang dari Solo. Istilah tak kenal maka tak sayang. Betul. Bertatap muka itu lebih mengenal daripada hanya mengenal nama. Iya. Monggo, karena kita kan mungkin berbeda daerah, kita tidak tahu seperti tadi yang diceritakan antara Bolang dengan Karangmoncol aja sampai ada keributan ternyata sudah. Monggo, ini dari keluarga Haji Rahmat. Hendrik mana Hendrik? Mas Ajin nggak datang ya? Mbak Tuti, ini Mbak Desi. Ini Mbak Desi. Monggo. Nah, ini diperkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramlah, anak dari almarhum Umasi, Mbah Siku. Niki bapak kula, alhamdulillah masih sehat. Jumlah saudara berarti sedental itu 7, yang sudah meninggal 1 almarhum Mas Rohim. Perkenalan selanjutnya saking keluarga Bude Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuhana, menantu dari almarhum Ibu Emi. Yang saya hormati sesepuh bini sepuh keluarga besar Haji Mansur, yang kami hormati pula
seluruh keluarga besar dari Bani Haji Mansur. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Minggu 28 Juni 2026 kita dipertemukan kembali di acara silaturahmi keluarga besar Bani Haji Mansur yang bertempat di Pemalang di keluarga Haji Masruri. Salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, kami atas nama keluarga dari Haji Fatoni mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya acara pada hari ini, pertemuan yang keempat yang sebenarnya kami akan hadir lebih banyak lagi, tapi kebetulan ada yang berhalangan hadir, yaitu Mbak Saroh sekeluarga lagi ziarah ke Madura, Jawa Timur, sehingga tidak bisa hadir. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sohibul Bait yang keluarganya sebenarnya tidak ngumpul di Pemalang, tapi alhamdulillah ditempatkan di sini. Bisa saja untuk tahun putaran berikutnya tidak menutup kemungkinan bisa ditempatkan di Solo atau Bandung. Miras-miras keluarga besar Bani.
Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil muslimin wal mu'minin wa nas'alullahal karim ay yaj'alana minas sholihin wal muttaqin wa yahdiyana ila siratihil mustaqim siratil anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana hidlana ilman nafi'a warzuqna fahman nabiyya wa hifdzal mursalin walhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Kakang para sepuh, para rawuh ingkang tansah kula mulyakaken, sedaya mawon wabil khusus keluarga besar Bani Haji Mansur ingkang mugi-mugi saged senantiasa pinaringan keberkahan, kebahagiaan dohiron wa batinan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Moga sesarengan kita sami derekaken muji syukur dhateng ngarsanipun Allah ingkang sampun maringi kathah limpahan nikmah barokah hidayah wal inayah dhateng kula panjenengan sedaya. Alhamdulillah siang niki kita sami taksih pinaringan sehat wal afiat dohiron wa batina diwasa silaturahmi sesarengan budala wonten majlis ingkang mulia niki. Muga-muga saged mbekta hasil maksud ingkang tumuju dhateng manfaat maslahat din wa dunya wal akhirah. Allahumma ya rabbal. Menawi sesarengan kita tinggali wonten ing benten nika tertulis silaturahmi keluarga besar Bani Haji Mansur. Silaturahmi niku perintah saking Kanjeng Nabi. Beliau dalam salah satu hadis sahih menegaskan bahwa silaturahmi niku memang perkawis yang sangat penting. Sampai-sampai beliau katakan man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang jelas sudah meyakini keimanannya kepada Allah dan juga iman kepada hari akhir, menjadi mukmin muslim, iman dengan Allah, iman dengan Al-Quran, iman dengan Nabi Muhammad SAW, dan juga iman dengan kehidupan kelak di alam akhirat, kata beliau aliyasil rahimah, hendaklah dalam kehidupan mau untuk bersilaturahmi. Jadi panjenengan kemudian mriki ningali tulisan ingkang wonten sesarengan ngikut perintah Nabi, insyaallah sedaya pinaringan fadilah pahala silaturahmi. Allahumma. Kemudian dalam hadis yang lain yang kok sampai buatan turun silaturahmi, bahkan menjauhi sanak saudaranya ketika dekat, paling ketika ada satu niatan keinginan tertentu, ini lagi butuh menubah, ini lagi orang butuh ketemu betul ruang. Banyak butuh itu nekani tonggo nulis dulu sebab nopo harus balik tangan umpama itu. Ini kemudian sifatnya menjauh dari berbagai macam unsur ajaran silaturahmi. Intinya tidak mau silaturahmi mendekat sama Rasulullah. Jika Rasulullah mendekat, nekmotan petiangan menjauh dari keluarga, menjauh dari kekerabatan, sanak famili, bersikap angkuh dan tidak mau mengenal saudara, menjauhi hubungan silaturahmi.
beliau tegas mengancam dalam hadisnya yang singkat, la yadkhulul jannah qatibun, tidak akan diberikan kemudahan memasuki surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Oke, Bapak Ibu, paham dan dua hadis tersebut luar biasa berkaitan dengan tema inti acara pada hari ini. Yang pertama, silaturahmi perintah Rasul dan akan membawa banyak fadilah pahala yang luar biasa. Dan yang kedua, memutuskan hubungan silaturahmi adalah larangan dan diajak dijauhkan dari surga. Berarti kalau sudah jauh surganya pasti dekat neraka, jauh dari Allah. Saat ini wonten pertanyaan ngaten Bapak, kok sampai hubungan silaturahmi itu diutamakan dalam Islam? Kok sampai Kanjeng Nabi ini memberikan ancaman layak kulul jannah qatibun? Sebetulnya seberapa jauh pengaruh dari silaturahmi dalam sisi hubungan hablum minallah maupun hablum minannas? Sebab mereka juga menjelaskan itu pasti ada beberapa faktor yang sangat-sangat berhubungan yang memperkuat antara hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Sebab ending akhir besok di akhirat ketika bicara jannah wana, hubungannya adalah ridha Allah. Berjadi dengan sami walaupun punya amal ibadah luar biasa banyaknya, ahli sedekah, ahli infak, ahli menjalankan sholat dan sebagainya, tapi kalau Allah nggak ridho nggak bakalan masuk surga. Artinya apa? Artinya ketika seseorang menjalankan perintah Rasul ini silaturahmi dan dalam kesehariannya betul ia membuktikan sebagai pribadi yang minubillah iman kepada Allah dengan sungguh-sungguh dhahiran wa batinan, maka dia dalam kehidupan akan beda, seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas. Silaturahmi itu tidak ada batasan Bapak, antara yang muda yang tua, antara jauh yang dekat. Nama Malaysia ini sudah sangat dibantu dengan kemajuan teknologi modern. Ini adalah salah satu ibadah bimbak di puasa ini silaturahmi. Salah satu ini media silaturahmi. Bapak Ibu punya saudara jauh, ada di Solo, Mas Alam di Solo. Bapak Ibu masih di Pemalang, ke sana butuh biaya. Silaturahmi, telepon, assalamualaikum, telepon Mas Alam. Ini silaturahmi kan? Ini udah kait di dalam salah satu amaliyah mengikuti Ihya Sunnah. Jadi sekarang itu mudah. Ketika kita mampu langsung mendatangi ke tempat rumah saudara, tetangga, dan sebagainya dengan tujuan yang benar, itu lebih utama. Sudah barang tentu pahalanya jauh lebih banyak ketika kita datang menemui langsung ke rumah yang bersangkutan. Lah, dengan acara seperti ini, Masya Allah, panjenengan umpami nih, bisa ngajak mendatangi satu persatu dari yang ada, seharian gak selesai Bapak. Ada yang dari Solo, ada yang dari Pemalang, ada yang dari Pekalongan, ada Petarukan, di belakang ada Petarukan, itu famili saya juga, masih saudara. Jadi Mas Alam bingung, kok harus dari komen ya Allah, ya pasti saudara Mas. Jadi dunia itu begitu sangat sempit. Dalam pertemuan keluarga yang kadang jauh di luar dugaannya ada juga saudara juga di sana. Memang begitulah makna silaturahmi, akan mengaitkan pemahaman bahwa kita itu sama-sama saudara. Apalagi Rasulullah menegaskan al-muslim akhul muslim, bahwa pribadi seorang yang benar-benar sudah meyakini keimanannya kepada Allah sebagai seorang muslim yang setia dengan Al-Quran dan mengikuti petunjuk Rasul, itu sama-sama bersaudara. Dalam hubungan silaturahmi ini memperkuat hubungan persaudaraan sama muslim itu nanti ada ukhuwah basyariah, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah. Lah yang memperkuat antara ketiganya ada di dalam silaturahmi. Sebab Bapak hubungan satu dengan keluarga yang lain itu punya basic latar belakang pendidikan yang berbeda. Hubungan satu keluarga dengan keluarga yang punya latar belakang basic kemampuan ekonomi yang berbeda. Ada yang ekonominya sudah mapan, ada yang masih pas-pasan, ada yang sudah lebih dalam penghasilan, ada yang
kadang masih kurang. Begitu juga dalam pendidikan. Ada yang kadang pendidikannya sampai ke pondok pesantren, ada yang mungkin hanya sebatas SMA, ada yang sudah sampai S3. Dengan wawasan pemahaman yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda, latar ekonomi yang berbeda, kalau disatukan dalam silaturahmi itu sangat indah. Sehingga mereka satu dengan yang lain saling memberikan masukan, arahan dan bimbingan, membawa hikmah yang paling baik dalam kehidupan. Karena harapan dari silaturahmi, kalau kita pernah mendengar dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup populer, bahwa ada dua hikmah silaturahmi yang sangat terkenal. Satu, dipanjangkan umurnya. Dua, diperbanyak rizkinya. Gimana? Padahal kalau kita kembali pada sejarah saat kita belum dilahirkan, kita masih dalam alam rahim, kata keterangan dalam hadis yang sama. Rizki sudah ditentukan. Rizki sudah ditentukan. Ajal, usia, umur kita juga sudah ditentukan. Nah, kenapa kok dengan silaturahmi bisa menambahkan rizki, memperpanjang usia? Maksudnya Bapak Ibu, dari hal itu ia disampaikan secara langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat Allah berkehendak, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa menolak. Bisa jadi mungkin saat ketika dulunya di alam rahim ditentukan berkaitan dengan rizkinya, mendapatkan urusan keduniaan misalkan 30%. Namun kemudian ketika dia sudah senang bersilaturahmi, memperbanyak interaksi dengan yang lain, memperbanyak koneksi, melebarkan jaringan, bukan hanya keluarga saja, sampai dengan beberapa kerabat yang di luar sana, bahkan juga berbagai macam lapisan masyarakat yang lebih jauh dari daerahnya. Bahkan bukan hanya mereka yang ada di alam nyata, sampai dengan yang ada di alam maya, bukan hanya interaksi langsung sampai online dan sebagainya. Ia bina silaturahmi untuk menguasai usahanya, itu bisa. Allah mengabulkan yang tadinya yang mendapatkan 30% bisa berubah menjadi 40%, bisa 50%. Kenapa? Karena seiring dengan usaha yang ia laksanakan mengarah pada tujuan untuk menambah penghasilan yang ia tempuh dengan cara benar. Allah meridhoi, maka hasilnya pun akan bisa kita dapatkan. Itu yang pertama. Hal yang mudah ketika kemudian kita lihat manusia yang hanya duduk saja di rumah, tidak mau ke tempat teman, tidak mau berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, dia hanya asik di rumah saja. Ya, walaupun mungkin dia sudah dapat rezeki, ya seperti itu. Tapi kalau dia mau melangkah lebih luas lagi, ada satu harapan mendapatkan yang lebih banyak. Disinilah satu ketentuan yang mana Allah sampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. At-taghayyur, proses perubahan yang ada dalam kehidupan manusia luas, baik dalam urusan pendidikan, dalam urusan ekonomi, pekerjaan, penghasilan dan sebagainya. Ia akan bisa menata merubah menjadi yang lebih baik. Lah, salah satu media yang Rasul tunjukkan untuk mendapatkan kebahagiaan baik dari sisi duniawiyah maupun ukhrawiyah ini, membina, memperkuat silaturahmi. Maka begitu sangat banyak manfaatnya dan begitu sangat penting dalam kehidupan manusia. Rasulullah mengancam dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannah qad, tidak akan dipermudah masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Maka itu tadi manfaatnya banyak Bapak. Alhamdulillah Bani Haji Mansur ini yang mungkin sudah memiliki banyak keturunan yang asalnya mungkin dari bapak ibu satu gitu. Kemudian anaknya berapa dari Bapak Haji Mansur? 4, 5, 6, 6. Dari 6 keturunannya berpasangan, masing-masing punya keturunan masing-masing. Dari sekian 6 keturunan ada yang memiliki anak 4, ada yang punya anak mungkin 3, ada yang punya anak 2, ada yang mungkin 8 dan sebagainya. Banyak, tambah banyak. Kemudian anaknya tadi ada yang sudah berkeluarga, sudah menikah dengan yang lain dan sudah punya cucu, ada yang mungkin 2, ada yang baru 1 dan seterusnya. Itu
menjadi semakin banyak, dan itu pasti akan senantiasa berkembang karena sudah menjadi fitrah manusia dan sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan kita yang akan bisa berkembang dalam hal secara fisik, berkembang dalam keluarga, berkembang dalam urusan pendidikan, berkembang dalam urusan ekonomi, semua menuju perkembangan yang positif. Karena hal yang diajarkan di dalam silaturahmi itu mengarah pada unsur nilai kemaslahatan, bukan mencari manfaat untuk secara pribadi, namun semua pihak. Maka ketika sudah mau beriman, sudah mau silaturahmi, ketika kita ingin tahu siapa sih yang terbaik di antara kita, yang sudah mau silaturahmi, yang sudah benar keimanannya, yang sudah benar keislamannya, yang terbaik siapa? Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Beliau katakan begitu. Khairun nas, yang terbaik, orang yang baik. Dalam artian benar-benar baik dalam tinjauan Allah dan juga manusia. Kata beliau, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Lah kalau dalam kehidupan kan manusia melihat dari sisi manfaat dibagi tiga. Ada orang yang memang betul-betul bermanfaat. Yang kedua, ada orang yang hanya senang memanfaatkan orang lain. Betul-betul. Hanya senang memanfaatkan orang lain, bukan bermanfaat, memanfaatkan. Nah yang ketiga, yang kasihan, jadi orang yang hanya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi ketiga-tiganya yang terbaik tadi yang bermanfaat, bukan yang senang memanfaatkan, apalagi yang dimanfaatkan. Maka kita tanamkan dalam keluarga kita, anakku, saudaraku, jadilah orang yang bermanfaat. Jangan senang memanfaatkan orang lain, dan jangan mau hanya dimanfaatkan oleh orang lain. Jadilah orang yang bermanfaat. Khairun nas. Ketika sudah mengarah nilai manfaat, maslahat, berarti berbagai macam hal baik. Di situ ada di dalam kehidupan kita. Saya bagaimana bisa bermanfaat? Wong saya nggak punya harta, tapi punya ilmu. Sampaikan ilmu supaya bermanfaat. Kisahnya foto yo paling ngaji Quran yo gelap PPK ulang anake kudune aba bata tata ora suwe kan ono tanggo wiro ngaji 2 3 4 akhirnya ilmunya bermanfaat. Dah kulo kan duwe ilmu yo kan duwe harta piye to bermanfaat, punya tenaga, ada waktu, ada pembangunan masjid, ayo kita bantu dengan tenaga kita. Ada pembangunan mushola, ayo kita bantu dengan tenaga kita. Saya nggak bisa kalau bermanfaat berkaitan dengan pemikiran agama, karena basic saya pendidikannya umum tentang apa, tentang teknik apa, teknik bangunan yang biar bermanfaat itu ada panitia masjid. Ayo sampaikan ilmu teknik membangun masjid yang terbaik bagaimana dengan berbagai macam gagasan dan perkembangan yang sesuai dengan teknologi akan pasti memberikan nilai manfaat. Sesuatu yang kita harapkan dalam hidup pasti nilai manfaat. Panjenengan membeli HP karena apa? Ada manfaatnya. Panjenengan beli mobil kenapa? Ada manfaatnya. Panjenengan beli apa yang panjenengan beli pasti karena ada manfaatnya. Dan tidak ingin membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. HP suruh saya, wah itu bukan kan? Mbak saya cinta saya kan? Sesuatu yang kita inginkan, walaupun dengan mengeluarkan uang yang banyak, kalau itu bermanfaat, pasti akan kita kejar. Selama kita mau. Bahkan anak-anak kita pun kita arahkan dalam dunia pendidikan, sekolah, cari tempat pendidikan yang baik, supaya apa? Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Begitu juga dalam keseharian, mulai dengan sesarangan itu menikmati hidangan, makanan, minuman, itu pun kita nikmati karena bermanfaat untuk diri kita. Dan yang tidak bermanfaat Allah haramkan. Dalam Al-Quran kan jelas ada pemisahan hukum yang halal dengan yang haram. Makanan yang halal silahkan dinikmati, makanan yang haram silahkan ditinggalkan. Dan ketika supaya yang halal ambil yang betul bermanfaat, ternyata Al-Quran memberikan batasan, tidak berhenti pada halal saja, tapi harus halalan thayyiban. Yang halal oke, tapi thayyibnya itu juga harus oke. Sebab yang halal ada yang thayyib, ada yang ghairu thayyib. Ada yang baik untuk kesehatan kita, ada yang tidak. Walaupun sama-sama halal. Dan halalan yang thayyiban itu jelas proteinnya, vitaminnya,
gizinya, semua bermanfaat. Sehingga ada program MBG. MBG apa? Makanan apa? Makanan niku istilah saat ini. Tapi zaman kulo kali Mas Alam tasih TK itu perlu kan MBG. Udah orang-orang itu punya MBG sejak saya kecil. Bahkan sebelum saya lahir. Makan berkat gratis. MBG doang itu zaman itu yang membuat MBG makan berkat gratis. Kita dapat berkasih bawah raya, sebenarnya bukan main. Dan sekarang ada MBG itu jalur yang kemudian berarti kan halalan thayyiban. Makanannya halal, ambil yang thayyib, yang bergizi, dan supaya bermanfaat dikaliskan untuk anak-anak yang sedang membutuhkan, juga untuk bumil, ibu yang hamil, dan seterusnya. Itu arahnya manfaat. Namun di sela-sela adanya manfaat yang begitu sangat diharapkan umat, pasti ada juga yang ingin memanfaatkan. Nah ini, maka yang baik itu yang bermanfaat, bukan yang memanfaatkan dari sisi yang negatif. Karena akan timbul permasalahan di kemudian hari. Maka bisa Bapak Ibu lihat perkembangannya Mas, bahwa kan yang seperti itu ya, sampai ada yang ditangkap dan sebagainya. Itulah realita kehidupan. Sehingga di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersiapkan ada jannah, ada an-nar. Nanti yang baik, yang bermanfaat itu tempatnya jannah, yang tidak yaitu tempatnya an-nar. Berarti harus sampaikan layan kulur jannah kotik. Yang sudah nggak mau silaturahmi berarti orang udah nggak mau hidup rukun. Yang sudah nggak mau rukun berarti dia udah berpikir hidup sendiri. Orang nggak mungkin bisa hidup sendiri, Bapak. Kalau kita kembali pada diri kita secara pemahaman yang sederhana, panjenengan datang ke sini, yang melekat di dalam tubuh panjenengan itu jasa ribuan manusia. Baju kita nggak bikin sendiri, gimana? Walaupun kita beli, kemana belinya? Di toko, ada yang bangun tokonya, ada yang punya toko. Ketika bangun ada tukarnya. Bajunya dari mana? Dari konveksi misalkan. Di konveksi juga ada orang-orang pekerjanya, ada alat-alat, ada mesinnya ada yang buat lagi. Dari mana lagi? Dari mana? Terus sebagai urusan yang tidak berhenti pada diri kita sendiri. Baru baju saja ratusan manusia jasanya. Celana juga begitu, sepatu, sandal, apalagi HP, motor, mobil dan sebagainya. Maka kalau manusia berpikir hanya diri sendiri, itu adalah langkah yang keliru. Nah, untuk jadi manusia yang baik, ya harus mau mengenal orang. Bahkan ketika pribadi seseorang itu sudah benar dalam mengenal orang lain dan mengenal dirinya, ia akan bisa mudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu pemahaman ajaran disampaikan man arafan nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang betul-betul memahami, mengerti dirinya sendiri, maka dia akan sungguhnya mengerti siapa Tuhannya. Kenapa? Karena ketika kita memahami diri kita, betapa banyak ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita memahami diri kita, terbawa dalam kesombongan, terbawa dalam kerakusan, terbawa dalam berbagai macam perilaku keingkaran, maka kita akan semakin jauh mengenal Tuhan kita yang sebenarnya. Kenapa? Perilaku kita sendiri yang menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika perilaku manusia berharap memahami diri sendiri yang sesungguhnya sebagai makhluk yang dhaif, sebab dalam Al-Quran Allah sampaikan begini, kulikal insan dhaif. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kita tidak makan, lapar ya Bapak Ibu. Kita tidak minum, juga haus. Semalaman kita nggak tidur, begadang nonton Piala Dunia, ya kakinya lelah ngantuk. Kita bekerja terus ya kelelahan juga. Betapa lemahnya diri kita. Dan ketika kelemahan tersebut kita antisipasi dengan istirahat dan makan minum yang baik, timbulnya penyakit. Ketika sakit semakin tidak karuan kita rasakan. Disitulah menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang dhaif, yang memiliki ketergantungan dengan Allah. Jangan sampai kemudian ketergantungan dalam hal itu mengarah pada unsur duniawiyah. Jadi silaturahmi ini mengarahkan pemahaman bahwa ketika kita sudah bertemu dengan orang lain, apa itu keluarga, kerabat, sanak, famili, atau mungkin dalam bidang yang lain. Karena silaturahmi kadang-kadang juga ada bersamaan dengan bisnis,
sesama teman kantor, kadang ada sama alumni pondok atau sekolahan. Nah di situ kita mengambil hikmah betapa karunia Allah itu sangat luas, dan betapa karunia Allah itu kadang di luar dugaan. Kita silaturahmi reuni misalnya, ketemu teman dari orang hebat, misalkan punya jabatan sebagai camat atau mungkin sebagai sekdes ya, yang rendah, atau mungkin sebagai sekcam, atau mungkin sejak dulu jadi gubernur. Padahal ketika kita dulu baru di kelas pas biasa-biasa tok. Kalau kadang kecamatan kontrol sekolah bodohnya menok barang gede jadi camat. Nah, sesuatu yang rahasia kan tidak tahu. Ya, proses ketika pasca sekolah dia bagaimana dan seperti apa kita tidak tahu. Maka kita ketika jadi guru nggak boleh kita mengatakan seorang yang mungkin dianggapnya paling bodoh di kelas, kita langsung tuh dipikir bodoh lah jadi bodoh, percuma orang boleh dengan menang sendiri, tidak boleh. Karena ke depan pasti ada berubah. Seorang guru nggak boleh mengatakan seperti itu. Seperti apapun keberadaan anak didiknya harus senantiasa ia bisa mengerti, karena manusia bisa mengalami berubah. Dan ketika perubahan terjadi yang berkaitan dengan pemahaman kemampuan intelektual itu nanti akan berkembang. Karena arahnya di dalam kecerdasan, kalau memahami konsep Islam itu kan bukan hanya intelektual saja, ada butuh kecerdasan emosional, ada juga kecerdasan spiritual kan yang diajarkan dalam konsep ESG kan begitu, mengarah pada konsep kecerdasan sesungguhnya. Kalau orang hanya berpikir intelektualnya saja, seakan-akan yang berhasil orang yang pintar-pintar saja. Tapi kadang di luar dugaan, dia dulu sekolah seperti itu ya, sekarang kok jadi direktur, ada apa di balik itu? Di samping memang itu sesuai dengan rahmat Allah, juga ada usaha yang lain yang bisa menjadikan diri dan mengalami perubahan. Bahkan di sini memahami konsep silaturahmi kembali pada diri kita, mengerti diri kita sesungguhnya yang butuh kepada Allah, ternyata kita akan semakin dekat kepada Allah. Yang pertama, kelemahan kita terbukti adalah kita tidak bisa hidup sendiri. Walaupun kita bisa bangun rumah, punya uang, yang bangun pasti tukang. Butuh rangkaian beberapa tenaga ahli. Walaupun kita mungkin sebagai direktur, kita nggak bisa bangun perusahaan sendiri. Karena apa? Pasti butuh. Ada sekretaris, kita butuh ada manajer, kita butuh anak buah, kita butuhkan, ya kita butuhkan semua. Dalam gambaran yang praktis, tip sepak bola. Betapa hebatnya Zidane, betapa hebatnya Ronaldo, betapa hebatnya Messi. Kalau dia main sendirian, ngelawan kesebelasan yang paling rendah pasti kalah. Gimana? Kalah. Kenapa? Gak bisa jaga gawang, gak bisa maju, gak bisa nyerang. Adanya dia hebat, karena ada tim. Messi hebat, ada timnya. Ronaldo hebat, ada tim. Begitu juga seorang direktur hebat bisa maju perusahaan, ada tim di sini yang membantunya. Dan seterusnya, maka di sini adalah proses silaturahmi mengarah pada beberapa kemajuan. Karena sebagai pengimam itu tidak bisa menggantungkan segala sesuatunya untuk diri sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, bentar lagi karena melihat waktu sudah jam 11:30. Mencari mas awal, nik kuyonan, nik jam tengah rolas cocok dikandani. Mirip tengah rolas, itu sarang cocok diwedani. Cocoknya nopo tidak hari, gitu. Mas telepon pun benten, mulai monggo. Niki untuk akhir yang saya sampaikan Bapak Ibu, hikmah dari silaturahmi yang begitu sangat luar biasa, rasanya bisa kita pertahankan, kita wujudkan istiqomah hubungan silaturahmi ila yaumil qiyamah. Jangan pernah terhenti dan jangan pernah timbul permasalahan yang menghilangkan silaturahmi. Permasalahan sedikit tuntaskan dengan langkah yang bijak mengarah pada satu kebutuhan bahwa Islam mengajarkan kerukunan. Nah, ketika ada keluarga yang menjauh, kita dekati ada apa dan bagaimana. Carikan solusi yang tepat. Wasyawirhum fil amri, perintah dalam Al-Quran. Carilah solusi dengan bermusyawarah bersama, pasti akan mendapatkan solusi yang terbaik. Dan konsep kerjasama mengarah pada kebaikan itulah yang diajarkan dalam Al-Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan.
Kita diperintahkan bersama saling membantu, saling menolong dalam keluarga, lingkungan, masyarakat. Ya berawal dari keluarga dulu, kemudian lingkungan, masyarakat, sampai bangsa dan negara, alal bir untuk kebaikan. Jadi kalau dalam keluarga ada yang punya niatan yang tidak baik, jangan kita bantu, kita arahkan untuk merubah dulu menjadi yang lebih baik. Disitulah muncul amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tidak selamanya kita kasih dukungan, arahnya kemana? Oh tidak baik ini, bahkan kita munculnya amar ma'ruf nahi munkar. Arahnya baik, langsung at-ta'awun, kita bantu. Dan al-biru, kebaikan tersebut harus yang mengarah pada at-taqwa. Kenapa harus ke arah takwa? Karena kalau kebaikan itu hanya tujuan dunia, tidak akan membawa faedah yang ganda. Bahkan bisa hanya menimbulkan sisi pemahaman yang negatif yang terbawa dalam hukum dunia. Kalau sudah hukum dunia, Rasul menegaskan raksu kulli khoti'ah fa'udzubillah min dzalik. Dan yang tidak diperbolehkan oleh Al-Quran dalam kerjasama saling membantu, tolong menolong adalah alal ismi wal udwan, mengarah pada hal-hal yang menimbulkan dosa, kemungkaran, kemaksiatan, kedoliman, kekufuran, kemusyrikan dan sebagainya, dan juga mengarah pada permusuhan. Maka dalam keluarga jangan sampai timbul ada permusuhan. Jangan pernah kita melihat sesama keluarga hanya dari sisi pemahaman ekonomi, sehingga akhirnya sing sugih gabung karo sing sugih-sugih, sing larat minder ora gelem gabung. Ngopo to? Wah, wong larat yo ora diken. Luar repot dengan lho. Oh bodoh, kondisi ekonomi jangan menjadi pembeda. Siapapun, kalau masih keluarga kita, harus kita akui bersama, kita akul bersama. Jangan kita beda-bedakan. Diajak koncone, sing luwih sugih seneng. Diajak koncone sing larat ora gelem. Kumpul bareng silaturahmi, blok-blokan, kayak blok pegawai negeri ngomongin ngono. Nah, kayak blok sing wis kudu mobil, ngomongin ngono. Baik iki blok sing lagi ora duwe apa-apa dhewe wae kan repot. Repot ngaten iku maka silaturahminya rusak gitu. Maka hilangkan sekat-sekat semacam itu. Kita bedah sekat-sekat semacam itu. Kita sama di hadapan Allah yang mulia, bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan tujuan ekonomi, tapi adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebutnya yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Dan ketakwaan ukurannya bukan peci, bukan baju takwa, bukan sorban, bukan jubah, bukan dalil. Enggak selamanya Bapak Ibu. Kiai itu lebih takwa enggak selamanya. Ustaz lebih takwa enggak selamanya. Buktinya panjenengan lihat beberapa kasus bahwa kiai kok koyo menunggui gitu, perilakunya mengarah pada pelecehan seksual dan sebagainya. Ya kembali, kiai juga manusia, ustaz juga manusia. Maka kita tidak boleh fanatik dengan kiai, nggak boleh fanatik dengan ustaz. Ustaz pun juga manusia. Yang pemahaman paling hakiki dalam Al-Quran itulah yang kita ikuti. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Maka marilah kita berusaha dohiran wa batinan dengan diri kita dan keluarga kita, anak cucu kita, seluruh keluarga besar Bani Haji Mansur akan menjadi generasi yang bertakwa kepada Allah. Kalau sudah bertakwa pasti sukses dunia dan akhirat. Maka arahkan pendidikan jangan hanya urusan pengetahuan umum, sertai dengan pendidikan keagamaan yang diperkuat dengan pemahaman Al-Quran dan seterusnya. Maka insya Allah akan muncul generasi yang soleh solihah dalam keluarga Bani Haji Mansur yang insya Allah berguna untuk keluarga, bangsa, agama dan negara. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barangkali mungkin ini saja Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Monggolah kita bersama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh rahmat. Agar dalam pertemuan ini yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Agar dalam pertemuan ini yang hadir yang mungkin masih memiliki banyak masalah akan dihilangkan masalahnya, diberikan solusi yang tepat. Yang sedang usaha supaya usahanya bisa berhasil berkembang untuk keberkahan. Atau mungkin yang masih menanggung banyak beban,
banyak buka. Mudah-mudahan dapat rezeki bisa menyaur. Atau mungkin masih ada yang bingung cari pasangan, yang masih gadis belum dapat calon suami, yang mungkin laki-laki belum dapat pasangan istrinya, atau mungkin yang sudah janda lama nggak dapat pasangan juga. Mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah mudahkan untuk diberikan pasangan dunia sampai. Dan yang paling utama lagi untuk semuanya supaya selamat dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin sholihah bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'alal imani wal islam. Ya Allah ya muyassir kulla asir yassir lana wa la tu'assir alaina innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana zid lana ilman nafi'a warzuqna fahman nabiyya wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum.
Mm-hmm.